Perkenalkan, nama saya Andri Maulana. Di sini saya akan membawakan sebuah tajuk dengan tema fenomena ekologi yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan tentang masyarakat, bahkan negara sekalipun. Baik, fenomena ekologi tersebut saya bawakan tentang sawit dan komoditas utama Indonesia. Baik, saya mulai dengan palm oil GDP in Indonesia. Palm oil atau kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang ada di Indonesia yang menghasilkan banyak sekali manfaat, terutama bagi GDP Indonesia atau PDB Indonesia. Pertumbuhan PDB tentunya menjadi salah satu aspek yang paling utama dan penting dalam perekonomian suatu bangsa atau negara. Dengan adanya pertumbuhan PDB, dapat menjadi sebuah aspek terpenting juga untuk menciptakan ekonomi yang baik bagi negaranya. Maka untuk menciptakan PDB tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali hal-hal yang meningkatkan ekspor yang dapat menghasilkan PDB yang tinggi juga. Maka salah satunya ada dari komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas paling utama dalam perkebunan, dalam hal ekspor perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu aspek terpenting juga dalam pertumbuhan ekonominya. Eksistensi kelapa sawit di Indonesia pun tidak bisa dipandang remeh, karena hal tersebut merupakan salah satu subsektor perkebunan yang sudah saya sebutkan tadi, dan menjadi kontributor paling dominan bagi produk domestik bruto atau PDB nasional. Bahkan dalam risetnya, Kementerian Pertanian menyebutkan sampai saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas paling penting atau utama yang menghasilkan devisa bagi negara, devisa atau pemasukan. Oke, bisa dilihat di sini, pertumbuhan ekspor sawit itu dari tahun ke tahun merupakan eh, terus meningkat ataupun turun, tetapi tidak jauh, dan hal ini tetap menjadi sebuah devisa yang paling tinggi bagi negara Indonesia. Kita lihat pada tahun 2016, ekspor sawit itu mencapai 16,55 miliar US dollar, dan ini merupakan suatu pencapaian yang tinggi pada zaman yaitu 2016. Berlanjut ke 2017, ekspor sawit bertambah menjadi 18,51 miliar US dollar, dan pada tahun 2018 turun beberapa persen menjadi 17,89 miliar dolar. Tetapi hal ini saya kutip hanya dari 2016 sampai 2018 saja. Tentunya 2022 ini ekspor sawit masih menjadi komoditas paling penting yang telah saya sebutkan di atas tadi. Oke, industri industri sawit merupakan menjadi topang untuk pertumbuhan ekonomi juga. Mengapa? Karena terutama pada masa pandemi ini, 13,5% ekspor sawit menjadi penyumbang terbanyak di ekspor non migas. Bahkan ini melebihi ekspor gas yang sempat menjadi komoditas terpenting di Indonesia juga. Bahkan kelapa sawit pun berkontribusi dalam neraca perdagangan Indonesia. Dan pada risetnya pun Indonesia itu sempat tercatat sebagai produsen paling utama sawit ya, yaitu mencapai 47,38 juta ton moratorium yang diterapkan pada tahun 2018. Selain itu, sawit juga menyumbang sebanyak 3,50% PDB Indonesia. Hal ini jelas
menjadi suatu pertimbangan yang sangat besar, mengingat PDB di Indonesia itu sangat banyak, dan 3,50%-nya yaitu dari kelapa sawit. Dan dengan produksi rata-rata 50 juta ton per tahun, dan itu merupakan suatu angka yang besar untuk ekspor sawit ya. Dan bahkan ada sebanyak 16 juta tenaga kerja di industri sawit ini. Oke, hal hal tadi yang telah saya sebutkan merupakan keuntungan ya atau ekologi timbal balik antara lingkungan dengan negara. Tetapi tidak hanya dengan negara, ekspor sawit, keberadaan sawit ini sangat menguntungkan juga untuk konektivitas masyarakat. Salah satunya yaitu adalah bahan baku minyak nabati atau yang biasa kita kenal dengan minyak sawit. Hal tersebut merupakan menjadi sebuah alternatif untuk masyarakat yang terutama masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini, tanda kutip, tidak mampu untuk membeli minyak pada umumnya, karena minyak sawit tergolong minyak yang murah tetapi kualitas tidak pernah membohongi juga. Dalam artian kualitas tetap bagus. Dan hal ini menjadi suatu konektivitas yang erat antara masyarakat dengan lingkungan, terutama yaitu sawit. Yang kedua yaitu penghasil biomasa dan biomaterial. Biomasa merupakan salah satu energi yang dihasilkan dari lingkungan, yaitu atau bio ini ya, dan biomaterial sama. Yang selanjutnya itu menyerap karbon dioksida. Oke, dengan pertumbuhan sawit yang ada di hampir seluruh penjuru tanah di Indonesia, sawit merupakan salah satu eh, penyumbang dari penyerapan karbon dioksida yang tinggi di Indonesia. Hal ini diterapkan dengan proses yang namanya fotosintesis. Oke, selanjutnya selain menjadi ekologi timbal balik bagi antara lingkungan dengan masyarakat atau dengan manusia, ada juga sisi negatif dari kelapa sawit ya, terutama terhadap lingkungan. Itu yang pertama tentang pemanasan global. Hal ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi negara, terutama bagi dunia ya. Pencemaran air. Mengapa? Karena saking banyaknya pertumbuhan sawit di Indonesia dan perawatannya pun harus dijaga, maka air pun akan semakin tercemar karena banyak sekali air yang boros digunakan. Hal ini hari ini berbanding lurus dengan borosnya penggunaan air di poin ketiga ini. Yang keempat atau terakhir merupakan merusak tanah, dan banyaknya lahan sawit yang digunakan itu bahkan sampai merusak luas tanah yang ada di Indonesia. Dan pada risetnya, luas-luas tanah di Indonesia itu sempat terkikis oleh lahan sawit ini. Maka dari yang telah saya sebutkan tentang PDB di Indonesia atau bahkan konektivitasnya terhadap masyarakat, dapat disimpulkan bahwasanya sawit ini menjadi suatu fenomena ekologi terpenting dalam suatu, bukan terpenting, ekonomi dalam lingkungan. Dan ekologi ini merupakan salah satu yang kita bicarakan juga dalam aspek ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ini ada sedikit quotes. The environment must be maintained in order to protect the survivor of life in the future. Oke, baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.